Ukraina tangkap dua mata-mata Rusia yang bantu identifikasi target serangan rudal Moskow. Kedua orang itu mengumpulkan dan mengirimkan informasi kepada musuh tentang fasilitas infrastruktur penting, depot bahan bakar, penyebaran dan pergerakan personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina, kata SBU dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram. Akibatnya, serangan tersebut, beberapa perusahaan galangan kapal dan depot BBM rusak atau hancur. Mereka mengatakan kedua pria itu sekarang ditahan. Sayangnya mereka tidak menyebutkan kapan infrastruktur itu diserang. Sebelumnya Rusia pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangan mematikan terhadap pasukan Ukraina di wilayah Mykolaiv, selatan Ukraina, dan wilayah Kharkiv Timur. Kementerian Pertahanan juga mengatakan telah menghancurkan 7 gudang amunisi di timur dan selatan negara itu, termasuk di wilayah Zaporizhia. Kini kota Mykolaiv yang berada di garis depan selatan Ukraina memberlakukan jam malam yang sangat panjang. Jam malam mulai Jumat malam hingga Senin pagi. Gubernur wilayah Mykolaiv, Vitaly Kim, mengatakan jam malam berlaku mulai pukul 11 malam sampai Senin pagi pukul 5.00. Meski demikian, tidak berarti kota itu berada di bawah ancaman atau menghadapi serangan. Tidak ada tanda-tanda pengepungan. Kota akan ditutup untuk akhir pekan. Mohon pengertiannya, kata Kim di Telegram. Dia juga menambahkan, saat ini pihak berwenang berusaha menangkap orang-orang yang bekerja sama dengan Rusia. Rusia serang NATO, sebut ancaman baru perdamaian dunia. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa NATO telah menjadi ancaman baru bagi keteraturan dan perdamaian dunia. Hal ini dilontarkan Kremlin untuk menjawab kritikan aliansi militer barat terkait langkah Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut Rusia telah berbuat kekacauan sejak menyerang Ukraina. Ia mengatakan situasi ini merupakan kondisi yang paling genting sejak Perang Dunia Kedua dan Rusia tidak boleh menang. Adalah kepentingan kami bahwa jenis kebijakan agresif ini tidak berhasil, kata Stoltenberg dalam komentar yang dilaporkan oleh Reuters pada Jumat. Hal ini pun mengundang balasan dari Kremlin. Sekretaris Pers Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menuding NATO lah yang justru mengundang kekacauan dunia. Ia mengatakan mendekatnya aliansi yang dipatroni Amerika Serikat atau AS itu ke Rusia telah menjadi ancaman bagi negeri beruang putih. Situasi ini telah matang selama beberapa dekade dan dalam banyak hal didorong oleh kebijakan NATO karena mereka membawa perbatasan lebih dekat ke Rusia. Ini menciptakan ancaman tambahan bagi kami, kata Peskov. Peskov mengklaim bahwa asal-usul ancaman nyata terhadap tatanan dunia di Eropa adalah apa yang ia gambarkan sebagai kudeta pada tahun 2014 di Ukraina. Ia menuduh kudeta yang dikenal sebagai peristiwa Euromaidan diatur dengan hati-hati oleh termasuk di dalamnya negara-negara anggota NATO. Dari sinilah bahaya dan ancaman terdapat tatanan dunia mengalir. Karena itu kami setuju dengan pernyataan Stoltenberg. Tambahnya, Rusia sendiri sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran terkait keamanan nasionalnya bila Ukraina bergabung dengan NATO. Pasalnya NATO merupakan rival dari Moskow dan Kiev, dapat menggunakan pasal 5 aliansi itu untuk menyerang beberapa wilayah yang telah dikuasai Rusia sejak tahun 2014 lalu seperti Crimea. Sejak menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari,
Rusia sendiri telah membuat kemajuan di beberapa wilayah timur dan selatan tetangganya itu. Namun saat ini, wilayah itu sedang kembali digempur Kiev dengan bantuan rudal dari negara barat seperti Amerika Serikat. Sementara itu, perang itu sendiri berdampak cukup luas hingga ke seluruh dunia, utamanya ke harga pangan dan energi. Pasalnya, Ukraina merupakan ladang pangan yang cukup besar dan Rusia juga merupakan produsen bahan bakar yang sangat signifikan.